Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Sekarang kita sudah masuk ke bab 7, yaitu Internet Gateway. Apa aja sih akan kita pelajari pada bab ke-7 ini? Yang akan kita pelajari pada bab ke-7 ini yaitu ada pengenalan Internet Gateway, lalu tahap konfigurasi Internet Gateway, ada konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi net, dan NATRIK. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway. Oke, di sini saya menggunakan PINet, di mana ada satu router mikrotik yang terhubung dengan internet, lalu ada satu switch Cisco, dan ada 5 PC. Routernya ini akan mendapatkan internet, lalu untuk nantinya akan di-sharing ke PC. Sehingga kumpulan PC-PC ini bisa diakses. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien, sehingga jika kita rangkum bahwa network. Jadi intinya, Internet Gateway itu adalah kita membuat router kita itu berhubung dengan internet, sehingga kliennya itu bisa terhubung atau bisa saling komunikasi. Oke, kita langsung saja buka Pinet Lab-nya. Oke semuanya, sekarang kita sudah masuk ke Pinet Lab-nya. Sekarang kita akan menambahkan satu router mikrotik. Kita klik kanan, lalu kita ke node, lalu kita pilih mikrotik router OS. Nah, di sini, lalu kita default saja. Untuk camera options, kita hapus saja ya. Lalu kita klik save. Nah, ini sudah ada. Setelah itu kita klik kanan kembali, lalu ke node. Lalu kita klik yang Cisco IOL. Kita harus masukkan Cisco-nya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu, ini harus L2 ya. Lalu untuk namanya kita jadi switch underscore Cisco. Karena ini tuh Cisco IOL, jadi ini tuh default. Jadi kita klik icon, lalu kita cari switch. Ini kita pilih. Ini terserah kalian memilih yang mana. Di sini saya akan memilih switch biru. Kita klik, lalu kita select. Nah, jika sudah, kita ke bawah. Jika tidak bisa ke bawah, ini kalian tarik ke atas. Seperti ini ya. Nah, lalu ketemu save. Nah, ini sudah. Lalu kita tambahkan 5 PC. Kita klik kanan, lalu ke node, lalu ke virtual PC. Ini kita ganti jadi PC. Ini kita tambahkan karena kita akan nomor 5, jangan kita 5. Lalu save. Nah, ini sudah ada 5 PC ya. Lalu kita hubungkan semuanya dengan cara mengklik yang kabel ini. Lalu kita klik. Nah, kita save. Teruskan semuanya sampai terhubung. Sepertinya kita kehabisan interface. Maka dari itu ininya Ethernetnya kita tambahkan jadi 2 ya. Kita save.
Jadi kita sepertinya sudah bisa. Nah, ini bisa ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di materi yang kedua ini yaitu adalah tahapan konfigurasi. Untuk mengkonfigurasi NAT atau Network Address Translation, itu yang pertama itu ada chain, lalu interface, lalu action. Nah, untuk konfigurasi WAN atau Wide Area Network, itu ada DHCP client atau ISP memberikan DHCP server, lalu IP address, gateway, DNS, lalu manual. Yang terakhir adalah konfigurasi LAN atau Local Area Network, yaitu konfigurasi IP address ke klien atau PC, konfigurasi DHCP server. Ini adalah tahap-tahapan konfigurasi dari NAT, WAN, dan LAN. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Oke, kita langsung saja prakteknya ya. Nah, prakteknya itu kita berada di Pinet Lab. Topologi yang tadi kita pakai, kita nyalakan terlebih dahulu satu-satu ya. Nyalakan semuanya. Pas agar mikrotik router OS-nya dapat menyala, kalian harus menjalankan mikrotiknya di VMware atau VirtualBox. Contohnya di sini saya menggunakan VMware. Ini adalah mikrotiknya. Saya menyalakan mikrotiknya di sini, jadi harus kalian nyalakan terlebih dahulu dan juga usahakan kalian koneksikan dengan Winbox. Nah, jika sudah, kita klik 2 kali pada mikrotik ini. Oh, sorry. Kita ke sebelah paling kiri, lalu kita geser ke bawah. Nah, di sini ada HTML console. Kalian klik. Nah, maka ini sudah bisa. Nah, ini sudah masuk ya. Kita tunggu sebentar untuk login. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita login terlebih dahulu. Masukkan username lalu passwordnya. Oke, kita coba. Kita kosongkan passwordnya. Apakah bisa? Nah, jika ada seperti ini, kita klik angka N. Nah, kita masukkan password baru. Nah, seperti ini ya. Lalu, jika sudah kalian enter-enter itu tidak ada, atau ketika kita, contohnya saya masukkan perintah IP DHCP client print. Nah, ini tidak muncul apa-apa. Kalian goyang-goyangkan saja seperti ini. Lalu kita coba klik enter. Nah, ini sudah bisa ya. Lalu ketika kita memasukkan perintah ini akan muncul. Oke, perintah yang pertama adalah kita akan melihat IP DHCP-nya terlebih dahulu. Kita ketik IP DHCP strip client print. Lalu kita enter. Nah, ini sudah ada IP DHCP-nya ya, yaitu 10.0.2.15/24. Namun, jika kalian tidak ada IP DHCP-nya, itu kalian pertama-tama masuk ke menu interface terlebih dahulu. Kita lalu ketik int, lalu ketik print. Nah, ini ada beberapa Ethernet yang akan dipakai itu hanya Ethernet 1. Nah, jika kalian tidak ada IP DHCP-nya seperti ini, kalian harus melihat terlebih dahulu Ethernet-nya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita garis miring saja untuk keluar. Lalu, untuk menambahkan IP, jika tidak ada, itu kita ketik IP DHCP client add int sama dengan ether
Contohnya di sini ada 1, number sama dengan sorry. Disable sama dengan no. Nah, seperti ini ya untuk menambahkan IP DHCP-nya. Oke, karena saya sudah ada, maka saya tidak akan mengetik ini. Nah, karena kita tadi sudah mengkonfigurasi IP-nya, maka sekarang kita akan melihat detailnya. Kita ketik IP DHCP client print detail. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya, ini IP gateway, lalu DHCP server. Nah, ini kita sudah ada IP gateway, DHCP server, dan DNS-nya. Oke, sekarang kita coba buka ke aplikasi Winbox ya, yang sudah terhubung dengan Mikrotik. Nah, lalu kita ke IP, kita ke DHCP client. Nah, di sini sudah ada masih searching. Ini sudah ada dari konfigurasi secara CLI ya. Namun kita akan hapus saja ya. Kita remove. Lalu kita klik new. Lalu kita ke DHCP. Kita enter 1. Lalu kita apply. Dan yes. Nah, ini kita tunggu. Kita klik 2 kali. Lalu kita ke status. Ini masih meng-searching ya. Jadi belum ketemu. Nah, oke, kita lihat kembali ke Pinet. Nah, untuk gateway itu diakhiri dengan titik 2 dan DNS juga sama. Tapi DNS ini diakhiri oleh titik 3. Lah, oke, kita ingat-ingat saja ya IP gateway dan DNS-nya. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi yang keempat adalah konfigurasi WAN dengan metode manual. Oke, kita langsung saja prakteknya. Nah, oke, kita masuk kembali ke sini ya. Lalu kita coba akan melihat terlebih dahulu IP DHCP-nya. Nah, lalu kita akan menghapus IP DHCP-nya, yaitu remove number sama dengan 0. Nah, number itu yang ada di sini ya, yang ada di bawah pagar. Sorry semuanya, saya salah perintah, yaitu yang benar adalah IP DHCP client remove number 0. Oke, kita enter. Nah, kita lihat kembali IP DHCP client print. Nah, ini tidak ada ya karena sudah dihapus. Oke, sekarang kita akan melihat IP address-nya. IP address print. Nah, untuk IP address ini belum tertambahkan ya. Oke, kita lihat saja IP gateway-nya. IP gateway, sorry salah perintah. Ini adalah IP router root print. Nih, di sini juga tidak ada, lalu IP DNS print. Nah, di sini juga IP DNS belum tertambahkan juga ya. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah kita sudah terhubung ke dalam ISP atau belum. Kita ketik ping, lalu kita masukkan IP yang entah itu DNS atau gateway. Kita coba saja yang gateway terlebih dahulu, 10.0.2.2. Enter. Ini belum terhubung ya karena no semua. Oke, jika terjadi hal seperti tadi ya, seperti saya, yaitu ini tidak mau berhenti-berhenti sampai panjang banget kayak gini, kalian tinggal klik Ctrl C saja ya, Ctrl plus C. Oke, sekarang kita akan menambahkan IP gateway-nya. Oke, cara menambahkan IP gateway itu, kalian ketik IP,
root, add, gateway sama dengan 192.168.55.12/24. Sorry, tidak ada slash-nya. Kita enter. Lalu kita ketik IP root print. Oke. Nah, ini sudah ada ya IP-nya itu 192.168.55.2. Sekarang kita akan menambahkan IP DNS-nya itu dengan IP DNS set server sama dengan, dan di sini kita menggunakan IP-nya Google yaitu 8.8.8.8. Seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah kita enter, lalu kita lihat IP DNS print. Nah, ini sudah ada ya IP DNS servernya yaitu 8.8.8. Maka sekarang kita akan mengecek apakah sudah terhubung atau belum. Kita ketik ping lalu google.com. Sepertinya punya saya sedang error ya, jadi tidak bisa. Oke, kita lanjut saja prakteknya di aplikasi Winbox. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Winbox-nya. Nah, jika sudah, kita akan mencoba mengkonfigurasi IP-nya. Kita ke IP, lalu ke addresses. Oke, kita klik new. Karena tadi belum ada itunya, jadi kita ingin sendiri ya. 92.168.25.2. Jadi untuk networknya kita apply, lalu oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan IP gateway. Kita ke IP, lalu ke routers. Nah, ini di sini sudah ada konfigurasi yang tadi ya. Kita coba klik 2. Kita bikin baru saja, kita klik new. Lalu untuk addressnya kita kosongkan. Untuk gateway-nya kita samakan saja seperti yang di Micro 3 itu 192.168.55.2. Nah, jika sudah, kita klik apply. Mana ini apply? Nah, kita klik apply. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS-nya. Kita ke IP, lalu kita ke DNS. Lalu kita klik tanda plus ini, server. Untuk servernya itu samakan seperti yang itu yaitu 8.8.8. Lalu kita by default saja kita apply. Lalu oke. Nah, jika sudah, kita ke bawah lalu ke new terminal. Lalu kita enter terlebih dahulu, kita ketik IP DNS print. Seperti ini kita enter. Ini sudah ada. Oke, jika sudah, kita akan mencoba ping 88 terlebih dahulu. Oke, sama seperti tadi ya, kita Ctrl C. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ping Google. Ini invalid. Sepertinya ada yang error. Mungkin memang biasanya yang sedang error ya. Mungkin di kalian tidak. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya. Oke, materi yang selanjutnya adalah konfigurasi LAN. Jadi di mana PC-PC yang ada di sini, kelima PC ini itu akan mendapatkan IP DHCP dari Ether 2. Jadi nanti akan dikonfigurasi Ether 2 ini agar PC-PC ini dapat mendapatkan IP DHCP dan bisa saling terhubung. Oke, kita langsung saja masuk ke Winbox. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi Winbox. Pertama kita ke IP, lalu kita ke addresses. Kita coba bikin satu IP lagi ya. Sorry, di sini interface-nya belum ditambahkan. Di sini adalah interface-nya Ether 1. Nah, kita bikin lagi satu lagi yaitu interface-nya Ether 2. 192.168
125.25.3. Ethernya itu Ether 2, lalu bentuknya plus, lalu apply. Oke, nah setelah itu kita ke IP, lalu ke DHCP server, kita klik DHCP stop yang di sini. Nah ini kita ganti jadi Ether 2, lalu next. Ini kita default ya, kita next semua. Kayaknya sepertinya ada kesalahan, invalid address pool. Kita ke IP, lalu kita klik yang pool. Oke, sepertinya punya saya itu sedang error. Namun jika kalian tidak error, jika sudah, kita kembali ke Pinet Lab. Nah, kita klik salah satu PC. Nah, lalu kalian ketik show IP. Nah, ini kan tidak ada IP address-nya. Nih, IP atau IP address atau MAC address-nya kita ketik IP DHCP. Nah, ini harusnya itu ada namanya yaitu DOLA. Sorry, namanya itu adalah Dora. Jadi kalau misalkan emang kalian bisa, itu namanya akan jadi Dora. Namun dikarenakan saya sedang error, jadi laptop saya yang sedang error, jadi tidak bisa. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, materi yang keenam yaitu konfigurasi NAT. Yang pertama itu kita ke IP, lalu kita ke firewall, lalu kita ke NAT, kita klik new, setelah itu kita ke action, ini kita pilih cap, ini kita pilih yang masquerade, lalu kita ke advanced, kita ke general, lalu ini adalah scanet. Lalu untuk interface-nya itu kita pilih yang auto interface, lalu kita pilih yang Ether 2. Ether 1. Oke, untuk semuanya kita default. Setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita ke Chrome, lalu kita coba, kita ketik ping 888. Nah, ini tidak bisa itu karena memang sedang error ya, mungkin di kalian tidak error. Nah, jika sudah ketik ping 88, nah kita ketik ping google.com juga. Semoga di kalian itu berhasil ya. Di saya sedang error jadi tidak berhasil. Oke, sekarang adalah materi yang terakhir yaitu Natrix. Natrix yaitu adalah konfigurasi yang digunakan agar suatu PC itu tidak dapat terhubung dengan PC yang lainnya atau tidak dapat terhubung dengan internet. Oke, yang pertama itu kita ke IP, lalu firewall, lalu net, lalu kita klik new. Lalu untuk ininya kita ganti menjadi salah. Kita ke action, lalu ini kita ganti jadi masquerade. Lalu kita ke general. Untuk search address-nya ini kita coba masukkan salah satu PC-nya, salah satu IP PC. Namun karena saya tidak tahu IP PC-nya apa, jadi ya sudah, saya normal saja. Kalian coba masukkan salah satu IP PC-nya, lalu apply, lalu klik OK. Nah, jika sudah, kembali ke topologi. Lalu pergi ke PC yang tadi IP-nya dimasukkan. Contohnya jika ke PC 3, klik 2 kali, lalu klik ping google.com. Nah, jika berhasil, ini tidak akan bisa terhubung atau tidak akan bisa terbuka atau tidak akan bisa terkonek kembali. Oke, cukup sekian saja perjumpaan kita pada materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.